Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwidil laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini ya, malam yang keempat di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah masih memberikan kita kekuatan ya, kesehatan, taufik untuk bisa terus melakukan amal kebaikan, amal-amal soleh di bulan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Isra ayat 79, ayat ini adalah sebuah perintah khusus kepada Rasulullah SAW yang berbunyi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, fatahajjad, engkau Muhammad tahajudlah. Di dalam ayat ini perintah Allah kepada Rasulullah adalah bersifat wajib, sehingga salah satu khususnya, salah satu amalan khusus yang khusus kepada Rasulullah adalah bahwasanya sholat malam atau sholat tahajud kepada Rasulullah itu bersifat wajib. Nah, kita umatnya berbeda. Ini salah satu kekhususan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak wajib, kita bersifat sunnah sebagaimana kita ketahui. Nafilatan lak, makna nafilah adalah sebagai bentuk tambahan kepada engkau wahai Muhammad. Kewajiban ini yang dibebankan kepada Rasulullah SAW, dan sepanjang hidup beliau makanya tidak pernah kita temukan Rasulullah SAW meninggalkan sholat tahajud sama sekali. Ada beberapa riwayat beliau pernah tidak tahajud karena beberapa hal, tetapi beliau mengkodoknya karena beliau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berlanjutan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Maka kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sebuah reward, sebuah pahala yang khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itu adalah Allah berikan kepada Muhammad kedudukan yang terpuji. Para ahli tafsir memaknai kedudukan terpuji ini adalah disebut syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kondisi yang paling mencengangkan, karena setiap orang tidak akan pernah menoleh kepada siapapun. Orang yang bisa jadi yang kita bantu setiap saat, yaitu anak kita, pasangan kita, yang di dunia kita berkorban habis-habisan untuk mereka. Saat di padang mahsyar kita datang kepada mereka, minta satu amalan saja, satu rakaat saja, pahala dari sholat, tidak akan pernah dikasihkan kepada kita. Semua akan egois dengan masing-masing. Karena saat itu Allah tidak mengizinkan siapapun untuk memberikan pertolongan kepada Allah kecuali satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Syafaat pertolongan Rasulullah kepada umatnya inilah disebabkan bahwasanya Rasulullah SAW karena beliau rutin setiap saat tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah syariatkan kepada kita sholat tarawih atau sholat tarawih di bulan Ramadan ini.
yang memang sebenarnya bukan wajib, sunnah. Kita tidak mengerjakannya pun sudah tidak berdosa. Tetapi salah satu hikmahnya adalah bahwa Allah ingin kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW minimal dalam 1 tahun itu, kalau kita tidak pernah tahajud, minimal di bulan Ramadan itu kita pernah tahajud. Artinya di catatan amal kita selama 1 tahun jika dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oh ini si bulan A dia pernah tahajud. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Maka sayang Pak, kalau kemudian di bulan Ramadan yang ini sebenarnya sebuah amalan yang sangat mudah sekali kita kerjakan, itu masih kita lewatkan. Kenapa mudah? Pertama, dilakukan secara berjamaah. Kapan Pak kita bisa sholat 11 rakaat di luar Ramadan ya? Bisa kemudian nyaman, gak terasa capek? Kapan? Hanya orang-orang pilihan yang bisa sholat tahajud yang mulai 11 rakaat, itu sangat jarang sekali. Gak usah di bulan luar Ramadan, bahkan di Ramadan sendiri, jika kita melewatkan misalkan habis isya ya, kita ada keperluan atau tidak sholat, oh nanti saja saya sholat sendiri teman-teman. Gak mungkin bisa jadi bisa 11 rakaat, bisa jadi kita korupsi ya kan, 7 rakaat atau 5 rakaat. Itu pun malas-malasan. Jadi sangat amat sayang sekali kemudian kalau kita melewatkan. Bagaimana salah satunya adalah ketika Allah menjanjikan sebuah kedudukan sangat amat tinggi kepada Rasulullah SAW. Maka ayat ini para ulama kemudian di saat ini kemudian ini juga berlaku bagi kita. Maka bagi kita ya, yang Allah berikan kemuliaan bisa bangun malam dan qiyamul lail, mendirikan malam kita, menghidupkan malam kita dengan amal-amal soleh, terutama dengan sholat, maka Allah memberikan sebuah kedudukan yang terpuji, tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia sekarang. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, lillah mutaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam Pak, dari habis maghrib di bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam membebaskan orang-orang yang telah distempel oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia penghuni neraka, si A penghuni neraka, si B penghuni neraka. Bisa jadi karena di bulan Ramadan dia datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam Allah bebaskan. Bahkan para ahli hadis memberikan sebuah syarah, setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan 100.000 orang. 100.000 orang Allah bebaskan dari neraka. Jadi sangat amat sayang kemudian di malam-malam Ramadan ini kita kemudian kita buang sia-sia. Al-Imam An-Nakhai, saya tutup ya bahwasanya kutub ini dengan sebuah ucapan Imam An-Nakhai bahwasanya beliau mengatakan tasbihah fi Ramadan. Kita benar mengucapkan kalimat tasbih 1 kali, subhanallah 1 kali, dibanding kita kemudian membaca kalimat tasbih di luar Ramadan. Mungkin berjam-jam subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 kali kita ucapkan itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 1 rakaat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini jangan pernah kita biasakan, karena Ramadan begitu pendek, sangat amat cepat. Kalau kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin, kita akan melewatkan dan dengan kondisi tidak diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita sehingga kita keluar di bulan Ramadan dalam kondisi diampuni dosa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel ini dengan share, like, subscribe, dan komen. Seakan kita semua hidup sejahtera lahir dan batin, bisa melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah dan bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah dan Madinah, insyaallah. Assalamualaikum.